Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat sholat tahajud. Salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat tahajud dikerjakan pada sepertiga malam memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut, seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari pada saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang senang dan bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud, yang seperti ini mendapatkan kritikan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat saja. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk amal yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amal yang makruh dilakukan, diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sholat tahajud pada saat mengantuk. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud pada saat kondisi mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Jika kita mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilangnya rasa lelah atau rasa ngantuk. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Ini apa?" Lalu para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah melakukan sholat tahajud dengan secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan. Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.